Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofiah Rana Adillah dari NIM 195221058 kelas AKS 2B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi Muhammad Al-Idris. Muhammad Al-Idris merupakan seorang ilmuwan muslim di bidang farmakologi, kartografi, biografi, dan sastra. Nama lengkap beliau ialah Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Idris Asakili. Beliau biasa dipanggil dengan sebutan Al-Idrisi. Beliau lahir di salah satu kota di Afrika Utara yang bernama Ceuta atau Sabta pada tahun 493 Hijriah atau 1100 Masehi. Beliau tumbuh dan besar di Ceuta dan menempuh pendidikan di Cordova. Al-Idrisi membuat peta dengan cara menggabungkan pengetahuan-pengetahuan dari Afrika, Samudra Hindia, dan Timur. Juga informasi yang dibawa oleh pelayar-pelayar dari Normandia. Karya-karyanya banyak menyajikan data komprehensif dari setiap wilayah dunia, sehingga Al-Idrisi mulai dikenal dan mulai dilirik oleh kalangan navigator laut Eropa dan kalangan militer. Kepopuleran Al-Idrisi ketika itu terdengar hingga Raja Roger II, yaitu Raja Norman yang berasal dari Sisilia. Al-Idrisi kemudian diundang ke istana oleh Raja Roger II. Ia diminta untuk membuat sebuah peta dunia. Al-Idrisi menyanggupinya, namun ia mengajukan syarat bahwa ia ingin memasukkan data bahwa Sisilia pernah berada di dalam kekuasaan kaum muslimin sebelum Raja Roger II berkuasa. Kepopuleran Al-Idrisi ketika itu terdengar hingga Raja Roger II, yaitu Raja Norman dari Sisilia. Al-Idrisi kemudian diundang ke istana oleh Raja Roger II. Ia diminta untuk membuat sebuah peta dunia. Al-Idrisi menyanggupinya, namun ia mengajukan syarat bahwa di dalam peta tersebut ia akan memasukkan data bahwa Sisilia pernah berada dalam kekuasaan muslimin sebelum Raja Roger II berkuasa. Proyek pembuatan peta tersebut melibatkan 12 sarjana, 10 diantaranya adalah ilmuwan muslimin. Pengerjaan proyek tersebut dikerjakan di kota Palermo, di mana para navigator dari berbagai wilayah seperti Mediterania, Atlantik, dan perairan utara kerap bertemu. Al-Idrisi menggali informasi dari berbagai navigator yang tengah beristirahat di Palermo. Beliau dengan timnya mewawancarai dan menggali pengalaman para navigator. Penjelasan dari seorang navigator kemudian dikonfrontir dengan navigator lainnya. Lalu hasil dari kajian tersebut dirumuskan. Fakta tersebut dikumpulkan lalu disaring, dan hanya keterangan yang paling jelas saja yang ia jadikan sebagai acuan dalam pembuatan peta tersebut. Al-Idrisi melakukannya hingga bertahun-tahun, hingga peta tersebut selesai pada tahun 1154 Masehi. Dalam glaba itu, Al-Idrisi menggambarkan 6 benua yang dilengkapi dengan jalur perdagangan, danau, sungai, kota-kota utama, daratan, dan juga gunung-gunung. Dalam glaba itu juga memuat informasi mengenai jarak, panjang, dan tinggi secara tepat. Sebagai pelengkap, Al-Idrisi juga menulis buku yang berjudul Alkitab Al-Rujari atau buku Roger yang didedikasikannya kepada sang raja. Dalam buku tersebut menjelaskan mengenai batas-batas wilayah dari masing-masing negara, mulai dari Al-Yabis hingga Atlantik Utara. Al-Idrisi selain dikenal sebagai ahli geografer dan kartografer, ia juga berperan dalam pengembangan studi zoologi dan botani. Kontribusinya dalam bidang tersebut terbilang penting dalam pengembangan ilmu hayat yang dituliskan dalam beberapa buku. Beliau juga intens dalam mengkaji ilmu pengobatan dengan tumbuh-tumbuhan. Tidak heran jika ilmu botani sangat berkembang pesat di Cordova, Spanyol, yaitu tempat beliau menyimpan ilmu. Karya-karya Muhammad Al-Idris yang pertama yaitu Nuzhatul Mushtaq al-Ifriqil Afat, atau kesenangan untuk orang-orang yang ingin mengadakan perjalanan menembus beberapa iklim, yang dipersembahkan untuk Raja
Roger II. Buku ini menjadi sebuah ensiklopedia yang berisi mengenai peta secara detail dan informasi mengenai negara-negara di Eropa. Buku ini kemudian menjadi rujukan para ilmuwan di Eropa selama 300 tahun sampai 16 Masehi. Karya yang kedua yaitu Rat Unas wa Nuzhat an-Nafs atau Kenikmatan Lelaki dan Kesenangan Jiwa. Pengetahuannya mengenai kaum negro dari Timbuktu di Sudan dan asal mula air Sungai Nil dari Mesir adalah merupakan bukti keakuratannya yang menakjubkan. Karya yang ketiga adalah Al-Jamali Sifat Ashtad Al-Nabatat. Dalam buku tersebut, Al-Idris membuat pandangan dan memadukan semua literatur dari berbagai subjek ilmu kedokteran serta menggabungkan dengan metode pengobatan ilmuwan muslim dan ditambah dari beberapa risetnya. Karya yang keempat adalah Karitatul Alamil Makmur Minal atau peta dunia yang mencakup antara lain Asia, Afrika, dan Eropa Timur dulu. Yang terakhir yaitu Sifatur Arab atau karakter bangsa Arab. Muhammad Al-Idris wafat pada tahun 560 Hijriah atau 1166 Masehi. Beberapa karya Al-Idris telah dialihbahasakan ke dalam bahasa Latin dan beberapa abad kemudian buku-buku dari Al-Idris menjadi sangat populer di daratan Eropa. Dan salah satunya telah diterjemahkan dan diterbitkan di Roma pada tahun 1619. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai biografi Muhammad Al-Idris. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum